Saya menghabiskan tabungan untuk menyewa gunung tandus dan menanam bahan obat berharga. Sebelum dipetik, daunnya sudah dirampok habis oleh seluruh desa. Setelah melapor ke polisi, mereka sepakat mengatakan, tidak tahu itu disewa secara pribadi. Mengira itu liar. Ditambah lagi, hukum tidak menghukum banyak orang. Jerih payah saya hancur dalam sekejap. Adik saya yang sakit parah kehabisan obat khusus. Dengan penyesalan, dia meninggal dunia. Saya tidak meneteskan air mata sedikit pun. Hanya wajah Zhao Deva dan setiap orang yang memimpin perampokan obat itu terukir dalam tulang saya. 8 tahun kemudian, saya membeli tanah dekat desa mereka. Membangun pabrik pengolahan limbah yang legal. Semua prosedur telah diselesaikan oleh Direktur Gu. Tanah di sekitar pabrik yang ditinggalkan ini juga telah dibeli sepenuhnya. Saya tidak mengangkat kepala saya. Membalik. Melihat dokumen yang dicap merah cerah di tangan saya. Sepenuhnya legal dan sesuai. Kualitas udara dan air Guzong sepenuhnya memenuhi standar batas negara. Tapi kami menggunakan katalis penghilang bau yang paling murah. Meskipun tidak beracun. Tapi baunya seperti 100 tikus mati yang difermentasi selama 10 hari. Malam ini jam 12 tepat akan dinyalakan. Beroperasi dengan beban penuh. 8 tahun yang lalu. Kalian memanfaatkan hukum yang tidak menghukum banyak orang dan celah hukum. Memakan daging saya. 8 tahun kemudian. Saya tidak menggunakan pisau dan tidak mengeluarkan darah. Saya akan menghancurkan dengan modal yang legal dan sesuai. Membuat kalian tahu apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Malam itu angin utara bertiup. Disertai dengan suara rendah yang lemah namun menusuk selaput otak. Dalam waktu kurang dari 30 menit. Semua anjing di desa menjadi gila. Mulai menggonggong dengan liar. Diikuti oleh suara muntah yang bergantian. Suara makian memecah kesunyian malam. Apa baunya? Ada kotoran yang tumpah. Siapa yang kolam septiknya meledak tengah malam? Sangat berisik. Aku duduk di sofa kulit di apartemen lantai atas pusat kota. Melihat gambar pemantauan drone secara langsung yang dikirim oleh Lin Yuan. Menutup hidung. Seperti sekelompok semut yang terkena air panas, mereka berlari keluar rumah. Yang memimpin adalah kepala desa Zhao Deva yang sudah tua 8 tahun. Dia masih saja angkuh. Dia sedang berteriak ke arah tidak jauh dari situ. Mengutuk pabrik ramah lingkungan saya yang terang benderang. Saya mengangkat gelas anggur merah. Menggoyangkan gelas ke arah wajah Zhao Deva di layar pemantauan. Apa yang kau buru-buru, orang tua? Ini baru pembuka selera. Bau busuk yang membuat mual dan suara rendah yang mengganggu. Hanya berlangsung selama 3 malam. Desa Zhao benar-benar kacau. Pagi hari keempat. Saya duduk di kantor dengan jendela kaca panorama di lantai atas pabrik. Mengangkat secangkir kopi yang diseduh. Di luar gerbang pabrik di bawah, sudah berkumpul lebih dari 100 orang. Yang memimpin adalah kepala desa tua, Zhao Deva. 8 tahun berlalu. Rambutnya sudah memutih setengah. Di tangannya masih memegang pipa tembakau yang pernah dipukulkan ke kepalaku. Di belakangnya mengikuti semua pemuda dan wanita tua yang berteriak. Membawa sekop, tongkat, mengangkat spanduk dengan tulisan hitam di latar putih. Pabrik jahat keluar dari desa Zhao. Ganti rugi kerugian mental. Betapa sarkastiknya. Dulu mereka memutuskan pasokan ke Gunung Tandusku semalaman. Orang yang membunuh saudariku, sekarang malah berbicara tentang kompensasi. Guzong dan yang lainnya mulai keluar. Dia melihat layar pengawas di bawah. Bibir merahnya melengkung dengan dingin yang mengejek. Membuka pintu sedikit. Membiarkan beberapa anjing gila masuk. Memahami bahwa keamanan membuka pintu setengah meter. Semua mundur. Tidak boleh melawan. Zhao Deva melihat situasi dan mengira pabrik takut. Segera seperti terkena semangat. Memimpin untuk menerobos masuk. Beberapa pria kekar di belakangnya semakin angkuh. Sambil mengumpat kata-kata kotor. Sambil mengayunkan tongkat. Dengan suara keras menghancurkan kaca ruang penjaga pintu. Hancurkan. Tempat busuk ini sangat menjijikan. Mempengaruhi hasil panen buah dan sayur desa kita. Hari ini jika tidak mendapatkan ganti rugi 180.000. Aku akan merobohkan tempat ini. Zhao Deva menunjuk keamanan dan berteriak dengan ludah. Air liur berhamburan. Hukum tidak menghukum banyak orang. Kita banyak, takut apa? Aku dengan tenang berdiri.
Merapikan manset jas yang mahal. Mengajak Lin Wan keluar dari gedung kantor. Melihat aku keluar, Zhao Deva tertegun sejenak. 8 tahun cukup untuk mengubah penampilan seseorang. Di depan ini, seorang pria berpakaian jas. Dengan aura yang menakutkan. Dia sama sekali tidak mengenali bahwa ini adalah pemuda malang yang pernah diinjaknya di tanah. Kamu adalah bos dari pabrik tua ini. Zhao Deva menunjukku dengan pipa rokok. Tatapannya meremehkan. Hari ini tidak mengambil uang. Kalian tidak akan bisa tenang. Aku tidak marah, malah tersenyum. Melambaikan tangan. Lin Wan di sampingku melangkah maju. Mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerja hitam. Dengan cepat membukanya. Suaranya dingin dan sangat menembus. Kepala Desa Zhao melihat dengan jelas. Teknologi lingkungan Dingseng adalah fokus pengurangan suhu kota. Laporan pemeriksaan mendadak dari Dinas Lingkungan Hidup 2 hari yang lalu ada di sini. Emisi suara limbah dari toko ini sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Zhao Deva dengan kasar menampar dokumen di tangan Lin Wan. Berlaga seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Aku hanya tahu sekarang bau busuk membuatku tidak bisa tidur. Hancurkan saja. Begitu suara itu terdengar. Seorang pemuda berambut kuning mengangkat sekop. Dan menghancurkan kotak distribusi kecil di samping area pabrik. Pemuda berambut kuning itu aku kenal, namanya Zhao Tiesu. 8 tahun yang lalu. Dia yang mengemudikan traktor dan membawa pergi satu-satunya beban beratku. Hukum tidak menghukum banyak orang. Aku mendorong kacamata di hidungku. Senyum di wajahku seketika menghilang. Digantikan oleh dingin yang ekstrim. Aku menoleh melihat sekretaris wanitaku di samping. Segera laporkan ke polisi. Dan panggil orang dari kantor notaris keluar. 5 menit. 3 mobil polisi melaju kencang dan berhenti di depan area pabrik. Sementara itu, 2 orang notaris berpakaian seragam membawa kamera dan dokumen. Peralatan perekam keluar dari gedung kantor. Warga desa terkejut oleh kehadiran polisi yang tiba-tiba. Namun Zhao Deva segera. Penjahat yang mengadukan lebih dulu. Polisi saudara. Tempat ini tercemar parah. Kami tidak melakukan kesalahan. Petugas polisi yang memimpin mengernyitkan dahi. Melihat ruang penjaga yang berantakan dan kotak distribusi yang penyok. Polisi saudara. Ini adalah area luar pabrik. Rekaman cloud sinkron dari 36 kamera sudut lebar HD. Tadi sekelompok orang ini berkumpul menyerang perusahaan yang terdaftar secara sah dan mencari masalah. Kotak distribusi yang dia hancurkan adalah kabinet kontrol custom yang diimpor dari Jerman. Kerugian yang ditaksir sebesar 250.000. Kaca anti ledakan khusus di ruang jaga bernilai 32.000. Dan semua peralatan di atas sudah kami asuransikan. Asuransi properti komersial. Notaris telah merekam seluruh proses sebagai bukti. Sebuah kotak besi tua seharga 250.000. Ini penipuan? Apakah ini penipuan? Dinas harga akan menentukan. Saya sedikit membungkuk. Melihat mata Zhao Tiesu yang ketakutan. Setiap kata diucapkan dengan jelas. Pasal 275 Hukum Pidana. Dengan sengaja merusak properti publik dan pribadi. Dengan jumlah yang besar, dihukum penjara antara 3 hingga 7 tahun. Saya tegak kembali. Tatapan tajam menyapu seluruh ruangan. Tidak perlu kalian berbicara. Hukum tidak menghukum banyak orang. Sistem pengenalan wajah AI pabrik kami sudah mengunci. Semua 19 orang yang baru saja memecahkan barang. Kalian tidak bisa melarikan diri. Kami adalah petani. Tidak mengerti hukum tidak masalah. Hari ini saya akan memberikan pendidikan hukum gratis. Setelah masuk, pelajari dengan perlahan. Polisi bergerak cepat. Langsung menangkap 19 orang yang terkonfirmasi dari rekaman. Yang merusak barang semua dibawa ke mobil polisi. Orang-orang yang tersisa ketakutan dan melarikan diri. Berlari keluar dari area pabrik. Melihat mobil polisi pergi. Saya berbalik dan memberikan perintah kedua kepada Lin Wan. Merusak pabrik harus dipenjara. Membayar ganti rugi adalah hal yang wajar. Tapi mereka ingin mengumpulkan denda dengan menjual buah-buahan dan produk pertanian dari desa. Saya tertawa sinis. Lin Wan mengerti maksudnya. Dia segera mengeluarkan peta garis merah besar dari tasnya. Dengan wajah dingin dan bibir merah, dia mengeluarkan rencana yang membekukan. Tim konstruksi Guzong sudah siap. Sore ini, kita bisa mengelilingi jalan tanah 5 km yang merupakan satu-satunya akses keluar desa Zhao. Dengan pagar besi setinggi 3 meter.
dengan dalih melindungi ekosistem lahan industri pribadi. Tetapi jalan utama itu adalah jalan utama. Jika ditutup, truk besar tidak bisa masuk. Ditambah dengan terik matahari. 2000 mu buah lice dan mangga di desa Zhao. Mungkin akan membusuk di desa tanpa hasil. Bukankah ini efek yang saya inginkan? Saya berjalan ke depan jendela besar. Mengamati desa Zhaojia yang terjebak dalam kepanikan dari jauh. 8 tahun yang lalu. Mereka mengandalkan jumlah orang yang banyak. Memutuskan jalan hidup untuk obat penyelamat nyawa adik saya. Hari ini saya mendirikan beberapa pagar di tanah sah saya sendiri. Itu wajar dan masuk akal. Mengenai apakah mereka akan mati kelaparan. Saya mengguratkan senyum kejam di sudut bibir saya. Menghabiskan kopi di cangkir saya. Apa urusannya dengan saya? Pagi berikutnya. Penduduk desa Zhaojia terbangun oleh suara gemuruh mesin yang menggelegar. Ketika kepala desa Zhao Deva tiba di pintu desa dengan penduduk yang beruntung tidak ditangkap semalam. Dalam keadaan mengantuk. Semua orang terkejut. Belasan ekskavator besar terparkir di jalan. Yang telah mereka lalui selama puluhan tahun untuk keluar dari desa. Para pekerja sedang memasang tiang beton yang dalam di kedua sisi jalan. Satu persatu jaring kawat anti panjat setinggi 3 meter. Segera dilas bersama. Di tengah jaring besi hanya tersisa satu. Pintu kecil yang hanya bisa dilewati satu sepeda motor. Kalian sedang melakukan apa? Ini adalah jalan keluar desa kami. Dengan alasan apa kalian menutup jalan? Zhao Deva bergetar karena marah. Han Yan berteriak kepada tim konstruksi. Diiringi suara sepatu hak tinggi yang nyaring. Lin Wan datang bersama 2 pengacara. Dia mengenakan setelan profesional berwarna abu-abu muda. Di depan sekelompok petani desa yang kasar. Terlihat dingin dan profesional, tidak ramah. Jangan terlalu marah di pagi hari. Dengan anggun, dia berhenti sejenak. Dia membuka peta tingkat kota yang ditandai dengan cap Biro Perencanaan Kota. Di depan Zhao Deva. Bibir merahnya sedikit terbuka. Jalan tanah sepanjang 3 km ini. Dulu dibangun di atas tanah bekas pabrik yang ditinggalkan. Sekarang, kami, Bapak Gu, telah membeli tanah ini sepenuhnya. Sesuai dengan hukum hak milik. Ini adalah milik pribadi. Kami membangun pagar di tanah kami sendiri. Untuk melindungi keamanan area pabrik. Secara wajar dan sah. Kami telah melewati jalan ini selama 8 tahun. Apa hakmu untuk menutupnya? Seorang petani buah menjadi marah. 5 ton rambutan milik keluarga saya. Harus sampai ke gudang pendingin sebelum jam 6 hari ini. Kamu menghalangi truk besar di luar. Buah saya akan busuk di atas truk. Kebun buah kami seluas 2000 hektar sangat bergantung pada pengiriman dalam beberapa hari ini. Kalian ini membunuh orang. Warga desa sangat marah. Ekspresi Lin Wan tidak menunjukkan sedikit pun perubahan. Dia sedikit memiringkan kepala. Tatapannya dingin melintasi mereka. Dia menunjuk ke pintu besi kecil di samping. Demi kemanusiaan. Pak Gu sengaja meninggalkan jalur darurat selebar 1,5 meter. Kalian bisa naik sepeda roda 3 atau menggunakan pikulan untuk membawanya keluar? Mengenai truk besar. Maaf. Di bawah tanah ada saluran pembuangan penting yang terkubur. Beban yang bisa ditanggung terbatas. Jika rusak, kalian tidak akan mampu membayar. Saya akan melaporkan kalian ke kota. Zhao Deva sangat marah. Saluran pengaduan pemerintah kota adalah 12.345. Dengan sopan, Lin Wan menyerahkan sebuah kartu nama. Tertawa dingin. Berbalik dan pergi dengan anggun mengenakan sepatu hak tinggi. Beberapa hari berikutnya bagi desa Zhao. Benar-benar seperti neraka di dunia. Bau busuk dari pabrik tetap masuk ke desa setiap malam karena angin. Yang lebih parah adalah, saat ini adalah musim panas. Produk pertanian yang mereka andalkan. Karena truk besar tidak bisa masuk. Hanya bisa diangkut dengan gerobak kecil. Terik matahari. Ditambah dengan efisiensi yang sangat rendah. Dalam waktu kurang dari seminggu. Rambutan dan mangga yang menumpuk di desa Zhao. Busuk lebih dari setengahnya. Buah-buahan yang membusuk bercampur dengan bau busuk yang datang dari pabrik. Membuat seluruh desa terjebak dalam jurang keputusasaan. Aku masih duduk di kantor yang terletak di lantai atas pabrik. Mengamati semua ini dengan dingin. Pintu kantor dibuka perlahan. Lin Wan masuk sambil membawa map dokumen yang tebal. Waktunya bagi Direktur Gu untuk menarik jaring. Dia berjalan ke samping meja kerjaku yang lebar. Miring sedikit.
Rona abu-abu muda dari rok menggambarkan garis yang rapi. Dia membuka map dokumen itu. Jari-jarinya yang ramping menunjuk pada deretan data yang padat. 8 tahun yang lalu, Desa Zhao mendapatkan keuntungan pertama dengan menjual bahan obat berharga yang tidak jelas asalnya. Mereka membangun rumah kecil bergaya barat. Mereka juga membeli kebun buah yang besar. Namun, keserakahan mereka terlalu besar untuk memperluas skala dan bersaing. Lebih dari 70% keluarga di desa tersebut meminjam uang dari koperasi pertanian di kota. Beberapa bahkan meminjam dari rentenir. Dia mengangkat kepalanya. Sebuah kilatan kepuasan tajam melintas di wajahnya. Mereka berharap buah tahun ini bisa terjual untuk membayar utang. Sekarang buahnya sudah busuk. Rantai modalnya putus sepenuhnya. Perusahaan pengelolaan aset bermasalah terbesar di kota Donghai, yaitu Tianqing Capital yang Anda kendalikan di belakang layar. Bulan lalu sudah mencapai kesepakatan akuisisi paket aset bermasalah dengan berbagai bank. Utang lebih dari 9 juta dari Desa Zhao. Semua kreditor kini telah menjadi Tianqing Capital. Saya menutup map dokumen. Merenungkan tatapan di balik kacamata yang dingin seperti pisau. Apa yang bisa dijadikan jaminan? Semuanya adalah rumah kecil baru yang mereka bangun. Hak kontrak kebun buah. Bahkan traktor pertanian suara Lin Wan terdengar dingin. Setiap kata menusuk hati. Saya merapikan manset jas. Suara saya tidak memiliki sedikit pun kehangatan. Pergi ke pengadilan untuk mengurus prosedur. Sebelum jam 4 sore hari ini. Saya ingin mendapatkan semua surat keputusan pemeliharaan jaminan. Besok pagi beritahu kantor eksekusi pengadilan untuk bertindak. Karena buahnya sudah busuk. Tidak bisa membayar. Maka hanya bisa menggunakan rumah dan tanah untuk membayar utang. Mengerti? Biksu yang tegas mengurus dokumen. Melangkah dengan sepatu hak tinggi keluar dari kantor. Untuk melaksanakan hukuman mati yang sah ini. Pagi hari berikutnya. Ketika 8 mobil polisi dari pengadilan kota Donghai dan 3 truk penarik besar memasuki desa Zhao dengan megah. Pintu besi kecil selebar 1,5 meter itu dipotong langsung oleh alat perusak dari pengadilan. Hancur berantakan. Desa Zhao, apa yang terjadi? Itu mobil saya. Legenda yang baru saja saya beli. Jangan tempel segel. Gedung ini adalah harapan kami semua. Anak saya akan menikah bulan depan. Suara tangisan yang memilukan menggema di seluruh desa. Para petugas hukum tidak terpengaruh. Segel-segel dengan tulisan hitam di atas latar putih. Dengan kejam ditempelkan di pintu masuk rumah-rumah kecil yang baru direnovasi. Di pagar kebun buah yang baru saja dibuka. Mesin pertanian dan mobil kecil di halaman. Juga langsung ditarik dan dikunci untuk dibawa pergi. Kalian ini perampok. Merampok di siang bolong. Istri Zhao Deva duduk di tanah meronta-ronta. Dengan kedua tangan erat memeluk paha petugas hukum. Petugas hukum dengan wajah dingin melepaskannya. Menunjukkan surat keputusan eksekusi paksa dari pengadilan. Wang Cuihua. Hutang pertanian sebesar 800.000 di koperasi sudah jatuh tempo selama 3 bulan. Pihak kreditur secara hukum mengajukan permohonan perlindungan aset. Rumah 3 lantai ini dan kebun buah di depan rumahmu sekarang menjadi aset yang disita oleh pengadilan. Siapapun dilarang merusak. Menunggu lelang pengadilan. Sementara di sisi lain, pasangan tua Zhao Tieshu yang sebelumnya ditahan karena merusak kotak distribusi sedang berlutut di tanah dan menangis terisak. Karena tindakan provokatif anak mereka dan kompensasi medis yang besar. Rumah baru yang baru saja dibangun juga telah ditempel segel. Seluruh desa Zhao pernah sangat angkuh. Sekarang sama sekali putus asa. Rumah mewah yang mereka banggakan. Kebun yang menjadi sumber kehidupan mereka. Di hadapan modal yang sepenuhnya sah dan mesin hukum negara. Dihancurkan menjadi debu ayam. Aku mengenakan jas hitam haute couture yang bersih tanpa noda. Berdiri di lereng bukit dari kejauhan. Angin gunung mengangkat mantelku. Tangan kiriku berada di saku. Menggenggam erat tali merah tua yang dibuatkan Xiao 11 semasa hidupnya. Xiao 11, apakah kau melihat ini? Musim dingin tahun itu. Mereka mengandalkan jumlah yang banyak. Merampas kesempatanmu untuk bertahan hidup. Sekarang kakak menggunakan prosedur yang paling legal dan tak terbantahkan. Merampas semua jalan keluar mereka. Lin Wan berdiri setengah langkah di belakangku. Menyerahkan mantel kasmir hitam. Menutupi bahuku. Angin semakin kencang, guzong. Aku tidak menoleh. Hanya menatap dingin kepada mereka yang menangis terseduh-seduh di depan segel pengadilan.
Seperti anjing basah yang merintih, warga desa. Pertunjukan yang baik baru saja dimulai. Segel pengadilan menjadi bom berat yang menghancurkan desa Zhao. Namun dalam serangan yang sempurna ini, hanya tinggal satu langkah terakhir. Ketika seseorang memiliki tanah untuk ditempati, dan air untuk diminum, mereka tidak akan benar-benar merasakan rasa patah tulang belakang. 3 hari kemudian, desa Zhao kehabisan air dari puluhan sumur. Sumur tua yang ditinggalkan juga sudah lama mengering karena eksploitasi berlebihan terhadap air tanah selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Pompa airnya rusak. Para penduduk desa dengan cemas membawa ember plastik menuju dewan desa. Jawaban yang mereka terima membuat mereka jatuh ke dalam kegelapan. Dari kota mengatakan, waduk Bailongtan yang baru dibangun di hulu hari ini resmi menutup pintu untuk menyimpan air. Waduk itu baru saja dibeli kemarin oleh perusahaan teknologi lingkungan terkemuka dengan nama penyimpanan air pendingin industri. Mendapatkan hak penggunaan eksklusif selama 30 tahun secara sah. Mereka menutup pintu air ke aliran ekologi minimum yang ditetapkan negara. Aliran air yang mengalir ke desa kita. Bahkan tidak cukup untuk menyiram pohon buah. Apalagi untuk diminum. Jalan ditutup. Rumah disita. Sekarang bahkan sumber air yang kita andalkan untuk bertahan hidup telah diputus secara sah. Seluruh desa Zhao seperti kota mati yang dipanggang di atas api oleh panas dan bau busuk. Dalam keputusasaan yang ekstrim ini, benteng kokoh hukum yang tidak menghukum banyak orang akhirnya mulai runtuh dari dalam. Pertama, beberapa pemuda yang diberi segel. Dengan mata merah berlari ke halaman kepala desa Zhao Deva. Barang tua yang tidak mati. Seandainya bukan karena kamu yang menyebarkan angin buruk. Menyalakan api hantu. Memimpin untuk merampok buku ajar di gunung yang tandus itu. Apakah kita bisa terlibat dengan Raja Neraka seperti ini hari ini? Itu adalah warga desa yang kehilangan akal, bertarung satu sama lain. Suara ratapan. Suara makian bahkan lebih keras daripada suara mesin yang berdengung di pabrik saya. Dulu, demi keuntungan, para penjahat ini bersekongkol untuk berbuat jahat. Setelah semua jalan mundur dicabut, mereka saling mencabik lebih kejam daripada serigala lapar. 2 hari kemudian, pada tengah hari, Xiao Gulinwan membuka pintu kantor presiden. Rok abu-abu muda bergetar sedikit mengikuti langkahnya yang cepat. Di wajahnya yang dingin dan cantik terdapat sedikit rasa puas yang meremehkan. Di desa masih tersisa lebih dari 50 orang. Sedang berlutut di luar gerbang pabrik. Beberapa orang tua sudah hampir pingsan. Seorang biksu yang lambat laun memegang daftar aset hukum. Bersandar di sandaran kursi kulit asli. Perlahan memutar gelas anggur merah burgundi di tangannya. Sudah berapa lama mereka berlutut? 3,5 jam. Apakah perlu memanggil keamanan? Menggunakan selang air bertekanan tinggi untuk mendinginkan mereka. Tidak perlu, biaya airnya cukup mahal. Saya meletakkan gelas anggur. Berdiri. Merapikan sedikit. Jas yang tidak berkerut sama sekali menyanyikan babak terakhir. Sebagai pemeran utama, saya harus pergi untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Ketika aku membawa Lin Wan keluar dari pintu geser logam yang perlahan terbuka. Kerumunan yang awalnya sepi itu tiba-tiba menjadi gaduh. Zhao Deva seperti telah menemukan jerami penyelamat terakhir. Dia merangkak dan berlari menuju pintu. Dia sudah tidak ada. Setengah bulan yang lalu, dia menunjukiku dengan pipa rokoknya dengan sikap angkuh. Rambutnya acak-acakan seperti rumput kering. Pakaian penuh dengan tanah dan jejak kaki orang yang memukulnya. Seluruh tubuhnya seolah-olah telah menua 20 tahun. Karena penghalang pagar besi. Dia hanya bisa berpegangan erat pada celanaku melalui celah. Air mata dan ingus mengotori wajahnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kami mengumpulkan dana untuk memperbaiki gerbang besar Anda. Tolonglah, berikan sedikit kebaikan. Biarkan pengadilan mencabut segel itu. Buka pintu airnya. Jika terus begini, seluruh desa yang berjumlah ratusan jiwa akan mati kehausan. Mati kelaparan. Penduduk desa di belakangnya mengikuti dengan mengangguk-angguk gila. Kami adalah petani yang mencari makan di tanah. Anda yang terhormat memiliki banyak kebaikan. Jangan memperdebatkan kami yang buta hukum ini. Di bawah terik matahari, Lin Wan melangkah maju dengan sepatu hak tinggi. Diam-diam mengangkat payung hitam yang besar. Aku menundukkan kepala melihat wajahku yang penuh dengan kerutan dan ketakutan. Sudah 8 tahun. Aku telah membayangkan berkali-kali kepuasan membalas dendam. Tapi aku menyadari saat ini,
Hatiku hanya dipenuhi dengan dingin seperti jurang. Aku perlahan membungkuk. Mengulurkan tangan untuk melepas kacamata bingkai emas di hidungku. Tanpa lensa yang menghalangi. Mataku yang dipenuhi dengan dingin dan niat membunuh. Sepenuhnya terpapar di depan Zhao Deva. Aku menatapnya dengan tajam. Sudut bibirku menarik membentuk lengkungan yang kejam. Lihatlah baik-baik lututku ini. 8 tahun yang lalu saat kau menendangku di salju. Bukankah kau melakukannya dengan cukup kuat? Suara tangisan Zhao Deva tiba-tiba terhenti di tenggorokannya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatap wajahku dengan ketakutan. Melalui tumpang tindih waktu. Ia akhirnya menemukan bayangan pemuda itu di wajah kapitalis. Yang mengendalikan hidup dan mati mereka. Zhao Deva seperti tersengat listrik melepaskan celanaku. Ia jatuh terduduk di jalan aspal yang panas. Matanya tiba-tiba kehilangan fokus. Kau adalah anak lelaki keluargaku. Bukankah kamu bilang bahwa barang-barang di Gunung Tandus juga milik negara? Siapa yang melihat bahwa itu saya yang menanamnya? Saya berdiri. Mengawasi kelompok ini dari atas seperti semut. Suaranya tidak keras. Namun setiap kata seperti petir yang menghantam hati mereka. Maka saya juga akan memberitahumu hari ini. Kalian bangkrut. Rumah kalian disita. Kalian kehabisan air dan jalan. Semua ini adalah hukum ekonomi pasar dan operasi bisnis yang sah. Siapa yang melihat bahwa saya sedang membalas dendam pada kalian? Hamba hanya menunduk. Xiao Ye adalah satu desa dengan kita. Kamu tidak bisa begitu kejam. Kamu memaksa orang sampai mati. Tidak takut akan balasan? Zhao Deva berteriak putus asa. Mencoba mengikatku sekali lagi dengan moral dan hubungan darah untuk balas dendam. Aku tidak bisa menahan tawa. Aku menarik kerah baju Xiao Deva. Menariknya ke depanku. Dengan mata merah dan gigi terkatup, dia mendengus. Malam salju 8 tahun yang lalu. Adikku yang berusia 16 tahun, Xiao 11, terbaring di atas selimut yang compang-camping. Tidak bisa bernapas dengan keajaiban. Menunggu aku membeli obat darurat. Seluruh desa kalian ada lebih dari 80 orang. Demi membagi uang haram 2 atau 3.000 rupiah untuk setiap orang. Dengan paksa memutuskan nyawa saya. Saat itu saya mengetuk pintu rumah satu persatu. Untuk sujud kepada kalian. Apa yang kalian katakan? Kalian bilang yang tidak tahu tidak dihukum. Kalian bilang tidak ada yang bisa disalahkan. Kalian mengambil uang yang berlumuran darah adik saya. Membangun rumah besar. Mengelola kebun buah. Menikahi menantu perempuan. Apakah itu rumah kalian? Itu adalah darah daging Gu Xiao 11. Zhao Dfa menggigil ketakutan melihat niat membunuh di mata saya. Suara cekikikan keluar dari tenggorokannya. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku melemparkannya ke tanah seperti sampah. Mengeluarkan sapu tangan putih bersih dari dadaku dan mengelap tanganku. Melemparkannya ke wajahnya. Aku mematuhi hukum. Tidak akan menyentuh kalian sedikit pun. Aku berbalik dan mengambil kacamata dengan bingkai emas dari tangan Lin Wan. Memakainya kembali. Sepenuhnya mengembalikan penampilan dingin seorang kapitalis yang tinggi. Aku membelakangi kerumunan orang yang menangis terisak. Meninggalkan keputusan terakhir untuk seluruh desa Zhao. Bukankah kalian suka kerumunan yang banyak? Kali ini tepat untuk besok pagi. Pemerintah kota akan datang untuk memaksa pengosongan. Rumah kalian yang disita. Bawa istri kalian. Anak-anak kalian dengan rapi untuk merasakan apa itu tidak bisa hidup. Tidak bisa mati. Tidak boleh di masa depan. Wilayah pribadiku tidak boleh didekati oleh anjing liar yang sembarangan. Itu adalah Guzong. Diiringi dengan suara berat dari pintu otomatis. Dengan suara dentuman. Sepenuhnya terhempas. Semua cinta dan keputusasaan desa Zhaojia. Selamanya terputus di luar tembok baja yang sah dan sesuai. Sebulan kemudian. Di kota Donghai, musim gugur yang dalam turun salju awal yang jarang terjadi. Di pemakaman Nanshan di pinggiran kota. Hanya terdengar suara butiran salju jatuh. Saya mengenakan mantel kasmir hitam murni. Menggenggam payung hitam. Perlahan berjalan menuju sebuah nisan yang setengah tua. Di nisan. Foto Gu Xiaoxi selamanya terhenti di usia 16 tahun. Tersenyum pucat namun hangat. Kakak datang menemuimu. Saya berjongkok. Dengan hati-hati mengusap salju yang jatuh di nisan dengan lengan baju. Kemudian mengeluarkan sebuah kotak pemanas yang terjaga suhunya dari saku. Membuka,
Di dalamnya terbaring beberapa tanaman dengan tenang. Cacing liar terbaik yang aku minta dari pegunungan Yunan. Aku tidak percaya pada dewa atau Buddha. Tapi aku meletakkan beberapa batang obat yang menghabiskan biaya jutaan ini. Dengan hati-hati di depan makamnya. Seperti saat kecil. Mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya di foto. Aku tidak memberitahunya. Tentang pengembaraanku. Bahkan tidak ada yang berani mempekerjakanku di pabrik gelap. Juga tidak memberitahunya. Zhao Deva mengalami pendarahan otak saat memungut sampah. Lumpuh setengah badan di bawah jembatan. Aku hanya sedikit memiringkan payung ke depan. Melindungi Xiao 11 dari angin dan salju. Aku tersenyum pelan. Di mataku akhirnya ada sedikit kelegaan dan kehangatan. Nanti jika cuaca dingin. Tidak perlu takut lagi. Kakak sekarang berdiri sangat tinggi. Tidak takut pada siapapun. Angin. Menggulung salju melewati pemakaman umum. Suara melolong. Seolah-olah adalah gadis berusia 16 tahun. Melintasi ruang dan waktu selama 8 tahun. Dengan lembut memeluk bahuku. Tidak jauh dari situ. Lin Wan memarkir mobil dengan baik. Mengenakan mantel panjang hitam. Diam-diam berdiri di salju menunggu aku. Aku berdiri. Melihat Nisan dengan dalam. Berbalik dan berjalan ke dalam badai salju. Kali ini di kota Donghai. Tidak ada yang bisa merebut apapun dariku lagi.